6 tahun yang lalu, Suwarna Bumi ditaklukkan oleh Majapahit. Lalu aku lari ke Jambi, tapi tidak lama terus berkelana, mengembara dari satu tempat ke tempat lain, dan sampai di kerajaan Tumasik. Waktu itu, aku berambisi untuk menguasai Tumasik, dan aku berhasil membunuh Raja Tumasik. Lalu aku berkuasa menjadi raja kerajaan Tumasik, tapi tidak lama, hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun? Singkat sekali. Sebabnya adalah kerajaan Tumasik itu jajahan kerajaan Siam. Jadi kerajaan Siam marah, lalu menyerbu ke Tumasik. Bala tentara kerajaan Siam terlalu banyak dan sangat kuat. Aku kalah dan melarikan diri sampai di sini, di sebuah kampung nelayan yang kecil dan sunyi bernama Kampung Malaka. Lalu tuanku tertarik untuk membuat kampung nelayan itu menjadi sebuah kerajaan? Benar. Kalau begitu, tuankulah yang mendirikan kerajaan Malaka? Benar. Akulah pendiri kerajaan Malaka. Apakah ada harapan kerajaan Malaka ini akan menjadi sebuah kerajaan yang besar? Aku yakin, asal rencanaku berjalan lancar, yaitu membuat sebuah bandar pelabuhan laut yang besar dan ramai, serta maju. Kenapa tuanku memilih pelabuhan laut sebagai tulang punggung bagi kemajuan suatu kerajaan? Sebab kerajaan Malaka ini tidak punya apa-apa. Hasil bumi tidak ada sama sekali, sebab tanahnya sangat tandus. Yang banyak hanya tanaman sagu. Hasil tambangnya timah, itu pun sedikit sekali. Hasil lainnya ikan, tapi juga kurang berdaya guna. Jadi satu-satunya jalan untuk memajukan kerajaan Malaka ialah dengan membangun sebuah pelabuhan laut yang besar dan dapat disinggahi kapal-kapal dagang asing yang besar. Dengan begitu, aku akan mendapat keuntungan yang besar. Untuk itukah tuanku mengerahkan anak buah, menyebar di Laut Selat Malaka, mencegat kapal-kapal dagang asing? Tujuanku tidak bermaksud jahat, melainkan untuk memperkenalkan pelabuhan yang aku bangun. Ya, tentu saja mereka tidak tertarik, sebab pelabuhan Malaka tidak mereka kenal. Mereka hanya kenal pelabuhan-pelabuhan yang besar, seperti pelabuhan Samudra Pasai, pelabuhan Palembang, pelabuhan Siak, dan pelabuhan Rokan. Ya, aku harus bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan itu. Bersaing banyak caranya. Ya, kalau perlu sedikit menggunakan kekerasan. Bukan untuk tujuan jahat, melainkan untuk tujuan kemajuan bersama. Sebab bukan hanya aku yang beruntung, melainkan juga mereka semua akan mendapat keuntungan. Itulah yang namanya rahasia pembangunan. Istilahnya, tak kenal maka tak sayang, begitu? Betul. Sebab untuk membuat kerajaan kita menjadi terkenal, sehingga banyak orang asing datang berkunjung, kita harus memperkenalkan kerajaan kita ke dunia luar. Ya, kalau perlu orang-orang asing itu sedikit dipaksa agar mau singgah di kerajaan kita. Sebab dengan satu kali saja singgah, maka mereka akan tahu bahwa kerajaan kita ternyata sebuah kerajaan yang menarik. Nah, itulah rahasianya di dalam penarikan perhatian bangsa asing. Rupanya tuanku seorang raja yang berbakat dagang. Ya, mungkin begitu. Tapi yang jelas, aku bercita-cita tinggi, ingin meningkatkan taraf hidup rakyat saya. Saya ingin sekali melihat rakyat saya hidupnya senang dan makmur. Itu saja. Cita-cita tuanku sangat mulia. Tapi terus terang, sangat berat. Sebab untuk membuat sebuah kerajaan menjadi makmur dan sentosa, tidak bisa sebentar, tapi makan waktu yang sangat lama. Kemakmuran bukan ilmu main sulap yang bisa dikerjakan sekejap mata, tapi memerlukan kerja keras. Dan aku tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus didukung oleh rakyat. Aku sendiri tidak akan berarti apa-apa, tapi kalau seluruh rakyat ikut bekerja, maka cita-cita untuk membangun sebuah kerajaan yang makmur akan bisa tercapai. Untuk itu, rakyat harus ikut bekerja bersama-sama dengan aku, bahu-membahu menegakkan keadilan dan kemakmuran, agar semua dapat menikmati hidup yang makmur dan sejahtera. Ya. Apakah
hari ini kau akan ke laut? Oh, tentu saja. Sebab tugasku memimpin pasukan pencegat kapal asing. Aku ikut. Apakah kau akan memamerkan kesaktianmu itu? Oh, bukan begitu, Kanyari. Apa-apa? Aku hanya ingin melihat bagaimana caranya kau bekerja. Menarik kapal asing agar mau singgah di pelabuhan Malaka. Boleh. Marilah. Mari, putraku. Benar-benar beruntung kerajaan Malaka itu. Sebab Selat Malaka ini sempit, sehingga mudah untuk melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal dagang asing yang lewat. Itulah makanya Tuanku Parameswara bersikeras membangun pelabuhan Malaka. Sebab letaknya sangat menguntungkan, Lasmini. Kalau menilik namanya, Tuanku Parameswara seperti nama raja-raja di kerajaan-kerajaan di Pulau Dwipa. Tuanku Parameswara itu memang masih punya hubungan sanak kadang dengan Raja Majapahit. Hah? Benarkah? Hubungannya ya sedikit saja, yaitu Prabu Singawardana itu tuh ayahnya Prabu Wikramawardana yang sekarang jadi Raja Majapahit. Punya seorang putri dari Selir. Nah, putri itulah yang kawin dengan Tuanku Parameswara dan menjadi permaisuri ketika Tuanku Parameswara itu menjadi raja kerajaan Suwarnabumi. Oh, begitu. Tapi katanya nanti, kalau telah masuk Islam, namanya akan diganti menjadi Sultan Megat Iskandar Shah. Wah, hebat sekali namanya. Berbau Hindustan. Supaya cocok bukan? Sebagai pendiri kerajaan Malaka dan memeluk agama Islam, maka namanya menjadi Sultan Megat Iskandar Shah. Oh, iya. Sangat cocok. Tentu cocok. Rupanya agama Islam di wilayah sini mulai menyebar dengan pesat ya? Ya, soalnya di sini dekat dengan kerajaan Samudra Pasai. Dan kerajaan Pasai itu sudah lama memeluk agama Islam. Rajanya yang sekarang yaitu Sultan Zainal Abidin, bersahabat dengan Tuanku Parameswara. Malah menurut kabar, putri Sultan Zainal Abidin itu akan dinikahkan dengan Tuanku Parameswara. Oh, maka itulah Tuanku Parameswara akan memeluk agama Islam. Oh, sebenarnya niat untuk masuk agama Islam itu memang sudah lama, tapi tertunda-tunda, Lasmini. Sebab terlalu sering mengembara dia dan belum menemukan seorang tokoh alim ulama yang cocok, katanya. Iya. Hei, ada kapal! Nah, dengar, Lasmini. Si Lantun berteriak-teriak. Dia melihat kapal pasti. Mari kita bersiap-siap. Sebab mungkin saja kita harus berkelahi jika kapal itu melawan. Mari kita pergi. Lihat, Lasmini. Sebuah kapal dagang asing sedang bergerak menyusuri selat. Besar sekali kapal dagang itu. Tentunya milik perusahaan yang besar pula. Ya, dan kapal seperti itu muatannya tentu sangat banyak. Kan sayang kalau tidak singgah ke pelabuhan Malaka ini. Kenapa tidak dikepung? Kok dibiarkan saja? Jangan dulu, Lasmini. Biarkan dulu mereka berlayar sampai ke tanda bendera apung itu. Bendera yang terapung-apung di tengah selat itu? Iya, betul itu. Itu sebagai tanda apa? Sebagai tanda supaya setiap kapal yang lewat harus berbelok dan berlabuh di pelabuhan Malaka. Kalau tidak mematuhi aturan tersebut, barulah kita kepung kapal itu dan kita paksa. Iya. Wah, hebat juga armada lautmu itu, Kanyari. Anak buahmu banyak sekali. Oh iya. Tersebar di beberapa buah perahu kecil dan siap siaga masing-masing di tempat tersembunyi.
menunggu perintahmu untuk melakukan gerakan. Ya, sengaja kami mempergunakan perahu-perahu kecil supaya bisa bergerak dengan cepat dan sekaligus menghalangi jalan gerak maju kapal yang dikepung. Kapal itu sudah sampai di bendera apung, tapi tidak berbelok haluan, melainkan terus saja lurus, kan Nyari? Nah, berarti dia tidak memperdulikan tanda bahwa di sekitar sini ada pelabuhan dan memerintahkan untuk berbelok. Lalu bagaimana? Kapal itu harus dikepung. Sampolo, ya, lepaskan panah api ke udara, ya. Baik. Bagus. Panah api itu sudah meluncur ke angkasa. Itu sebagai tanda perintah bagi seluruh perahu sergap untuk bergerak mengurung kapal dagang itu. Ya. Wah, hebat. Puluhan perahu meluncur dari segala arah. Iya. Menyerbu ke arah kapal dagang yang besar itu. Lihat Lasmini. Orang-orang di atas kapal dagang itu panik semuanya. Iya, panik ya. Iya. Mereka tidak menduga kalau mau diserbu. Kanyari, anak buahmu sudah mengurung kapal itu dengan rapat. Dan kapal itu tidak bisa maju lagi. Diam saja, tidak bergerak-gerak. Ya, tidak bergerak-gerak, Lasmini. Tapi kenapa anak buahmu juga diam? Tidak berbuat apa-apa? Itu memang harus begitu, Lasmini. Mereka tidak boleh menyerang sebelum ada kepastian apakah kapal itu mau berbelok atau tidak. Kepastian? Kepastiannya dari apa? Ya, tentu dari aku, Lasmini. Kamu? Aku akan naik ke atas kapal itu dan menemui nakoda, lalu minta agar dia membelokkan kapalnya. Oh, iya. Sampolo! Iya. Dekati kapal itu. Baik. Perahu kita sudah merapat ke kapal itu. Lasmini, kau ikut aku ya? Iya, aku ikut. Lihat, Lasmini, tali tangga sudah diturunkan dari atas kapal itu. Ayo, kita naik. Naiklah kau duluan. Nanti aku menyusul. Apakah kau akan terbang seperti kemarin? Ya. Lasmini, ayo naik. Ya. Luar biasa. Ilmu apa yang kau pergunakan, ha? Dalam sekejap mata, dari bawah sana kau melayang ke atas sini dan hinggap di atas geladak. Wah, bukan main. Lihat, orang-orang di atas kapal dagang ini berdiri terbengong-bengong, Lasmini. Melihat kau terbang tadi itu. Mana nakoda kapal ini, ha? Saya, Tuan. Wah, kenapa Tuan nakoda tidak membelokkan kapal ini, ha? Saya tidak tahu harus berbelok. Wah, bendera apung sebagai tanda ada pelabuhan di sekitar sini, bukan? Betul, Tuan. Kenapa tidak mematuhi peraturan, ha? Saya tidak tahu di sini ada pelabuhan. Setahu saya di Selat Malaka ini tidak ada pelabuhan. Sekarang ada nakoda, yaitu pelabuhan Malaka ini. Pelabuhan Malaka? Ya, pelabuhan baru. Maaf, kami tidak tahu. Belum tahu begitu. Sekarang belokkanlah kapal Tuan ini. Apakah pelabuhan Malaka sebuah pelabuhan laut yang besar? Bisa menampung kapal dagang? Tentu bisa, Tuan nakoda. Iya, baik, Tuan. Kami akan sini. Terima kasih. Nakoda kapal itu baik, Lasmini. Dia mau membelokkan kapalnya ke pelabuhan kita. Kalau tadi dia tidak mau, kau gempur. Oh, jelas. Aku gempur, Lasmini.
Nyonya, Tuan Putri datang. Hah? Apa? Fatimah datang? Benar Tuan Nyonya. Itu pasukan berkuda penggawa Iskandar sudah datang. Oh, anakku Fatimah. Tuhan Maha Besar, kami berhasil membawa Tuan Putri Fatimah. Terima kasih, Iskandar. Anakku Fatimah, kenapa ditandu? Nyonya, badannya agak demam, Nyonya. Fatimah. Ibu. Fatimah, anakku. Ibu. Fatimah, ya. Anakku. Maafkan Fatimah. Jangan pikirkan itu. Kau perlu istirahat ya. Pandin. Ya, Tuan. Tandu digotong terus ke dalam ya. Dan segera panggil tabib. Baik, Tuan. Di mana kau temukan anakku, Iskandar? Di Kampung Limau, Tuan. Tengah perjalanan antara Dharmasraya dan Pagaruyung, Tuan. Lalu, sedang apa dia di kampung itu? Sedang terbaring sakit, Tuan. Menurut pendapat saya, Fatimah bukan karena terlalu memikirkan Brahma, tapi akibat dari jatuh ke jurang. Astagfirullah. Iya. Jatuh ke jurang. Pedati yang ditumpanginya dicegat harimau. Kuda penarik pedati kabur. Dan pedati lari kencang tanpa dapat dikendalikan lagi, Tuan. Akhirnya dia terjerumus ke dalam jurang. Fatimah hanyut terbawa arus sungai dan terdampar di Kampung Limau. Lalu ditolong oleh penduduk, Tuan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Tuan. Fatimah. Kenapa kau sampai begitu? Hanya karena seorang laki-laki. Anakku sampai menderita seperti ini. Iya, saya juga tidak mengerti, Tuan. Jadi kalau begitu, dia belum sempat berjumpa dengan Brahma. Belum, Tuan. Dharmasraya. Ya, kita terus saja ke tepi sungai Batanghari, lalu mendatangi Pak Liban. Kita tukarkan kembali kuda-kuda kita dengan perahu yang dulu kita pakai. Kalau perahu itu rusak, bagaimana? Kita beli yang baru. Iya. Liban itu baik sekali. Perahu kita dirawat dengan baik dan bersedia menukarkan kembali dengan 3 ekor kuda yang kita pakai. Iya. Kok begini? Ada apa, Gunawan? Kok perahu ini jadi berat? Dan rasanya ada yang tidak beres. Di perahu kita kenapa jadi banyak air? Celaka. Bocor. Bocor? Iya. Perahu ini bocor sehingga air masuk. Yang bocornya mana? Di dasarnya. Tidak akan kelihatan sebab sudah tertutup air. Bagaimana ini? Timba. Ayo kita timba. Pakai apa? Pakai apa saja. Pokoknya air ditimba, dikeluarkan.
Pasti lubang bocornya banyak dan besar. Sebab air masuk sangat deras. Terpaksa kita harus berenang ke tepi sungai. Selamat menyelam ke dasar sungai. Berdebat. Pasti semua ini perbuatan mereka. Si Lodong dan komplotannya. Ya, tadi malam sewaktu kita istirahat di rumah Pak Liban, mereka bekerja membolongi perahu ini. Sebab mereka tahu kita akan memakai perahu ini ke Jambi. Ayo, kita tempur mereka. Sebentar. Lihat. Mereka sekarang banyak sekali. Si Lodong mengerahkan semua gerombolannya. Ada 3 buah perahu besar mengepung kita. Dan di setiap perahu ada seorang yang mencurigakan. Benar. 3 orang tua berpakaian putih-putih. Pasti ketiganya guru si Lodong. Masa bodoh? Gempur saja. Mantidi. Karmu. Bagaimana kalau kita menyelam? Bagus. Kita serang mereka dari dalam air. Kita bolongi perahu mereka. Jangan dibolongi. Dibalikkan saja. Supaya perahunya bisa kita pakai. Karena tidak rusak. Iya, setuju. Ya, 1 orang saja. Aku pilih perahu yang di depan itu. Yang ada si Lodong. Aku yang sebelah kiri. Baik. Aku yang sebelah kanan. Kita pura-pura tidak bisa menyelam. Kita biarkan diri kita terbawa, tenggelam bersama dengan perahu ini. Sehingga kesannya kita ikut karam ke dasar sungai. Padahal di dalam air, kita bisa bergerak menyerang mereka. Iya.